Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu MGMP. Terima kasih kami ucapkan selamat bergabung di acara kami yaitu diseminasi penggunaan Prezi dan rumah belajar dalam pembelajaran. Langsung aja pada kesempatan kali ini yang menjadi presentasi adalah Ibu Dian Aryani, SPD SE, sedangkan acara ini nanti akan dimoderatori oleh Ibu Ardiana Cahyarini. Untuk itu, mari kita buka acara ini agar bermanfaat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu MGMP yang saya hormati, langsung aja saya sebagai host acara ini yaitu Arif Baidowi. Berikutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Ibu Ardiana. Kepada Ibu Ardiana saya persilahkan. Terima kasih Bapak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiana Cahyarini sebagai moderator di acara siang hari ini, yaitu diseminasi penggunaan Prezi dan rumah belajar dalam pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dian Aryani sebagai pemateri atau presenter. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bergabung di acara siang hari ini. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Diseminasi ini merupakan rangkaian webinar Gobuk Jatim Cerdas yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Merupakan tugas akhir. Materi akan disampaikan oleh Bu Dian Aryani, SPD SE. Kami silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Budian Ardi dan juga sebagai host yang bertanggung jawab menggerakkan jalannya meeting room ini. Saya ucapkan terima kasih. Juga selamat datang kepada Ibu, Bapak, MGMP, dan teman sejawat saya di SMA Negeri 1 Campur Darat. Terima kasih saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya bisa bergabung dalam acara ini. Baiklah Ibu Bapak, untuk tugas akhir saya ini, saya mengambil Prezi. Sebenarnya banyak yang ditugaskan di Gubuk Cerdas Jatim. Yang pertama saya bisa belajar menjadi masuk Webex, kemudian bisa mengelola meeting room ini. Juga saya bisa belajar mengenai Prezi, pembelajaran Prezi, dan rumah belajar. Selain itu juga Filmora dan aplikasi yang lainnya yang bisa digunakan untuk media pembelajaran di masa daring. Kemudian juga ada game online menggunakan Excel. Sedangkan pada diseminasi kali ini, saya memilih Prezi dan rumah belajar sebagai media pembelajaran saya. Baiklah, akan saya tampilkan PPT saya, mengapa saya memilih Prezi. Mohon maaf ya Bapak, ini tadi sudah diusahakan dari pagi untuk bisa masuk ke sini untuk menampilkan PPT saya ini. Sudah cukup, sudah ada. Menunggu mungkin wifi saya yang agak lemot ini. Ya.
Ini sebelumnya ini saya beritahukan mengapa saya memilih Prezi. Prezi itu apa dan apa kelebihan dari yang saya pilih di Prezi ini. Ini, Prezi itu adalah suatu perangkat lunak untuk presentasi berbasis SaaS atau itu dinamakan dengan online. Kemudian keunggulan Prezi, kenapa saya menggunakan Prezi? Karena Prezi ini mengeksplor berbagai ide di atas kanvas dengan program menggunakan in-zooming user interface. Memungkinkan kita sebagai pengguna itu bisa memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi kita. Jadi umpama anak-anak muda itu tampilan-tampilan yang gaul gitu. Sedangkan presentasi ini bisa dilakukan dalam bentuk linear seperti presentasi terstruktur maupun non-linear seperti presentasi berbentuk peta pikiran mind map. Keunggulan lainnya kenapa saya memilih Prezi yaitu teks, gambar, video dan media presentasi lainnya itu ditempatkan di atas kanvas presentasi dan dapat dikelompokkan dalam bingkai-bingkai yang telah disediakan. Jadi ada bingkai-bingkainya yang di situ kita tinggal menulis apa yang menjadi pikiran kita. Terus kemudian pengguna itu dapat menggunakan ukuran relatifnya, baik itu mengintari serta menyorot objek-objek yang ada di situ. Itu mengenai keunggulan Prezi, intinya sama dengan presentasi yang lainnya, hanya saja dibuat agak seperti arsitektur yang bisa tampil mengzoom, membesar, kemudian di dalamnya bisa diberikan informasi yang banyak, sehingga terlihat menarik dalam suatu pembelajaran. Demikian tadi mengenai Prezi, saya akan menunjukkan hanya sedikit bagaimana proses membuat materi presentasi menggunakan Prezi. Begini Ibu Bapak, pertama yaitu kita ketik Prezi.com. Ini mudah sekali karena kita mesti langsung masuk ke Google Chrome, lalu buat akun di Prezi. Setelah itu kita diarahkan menuju halaman awal Prezi. Terus kita ketik create from template. Template-nya itu sudah ada. Dalam itu tinggal kita memilih. Nanti ini ada tanda plus. Kemudian kita klik. Di situ akan banyak model template-template yang bisa kita pilih. Nah, template-nya mungkin ada yang bentuk ruangan, ada yang berbentuk alam seperti ini yang tidak tampak, masih banyak. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu penasaran silahkan buka Prezi.com. Di situ akan banyak contoh template-template yang menarik untuk media pembelajaran Ibu Bapak sekalian. Kemudian saya akan memilih seperti ini. Ada ruangan-ruangan ini. Kemudian use this template. Saya memilih ini untuk mendapatkannya itu. Kemudian akan muncul seperti ini. Nih, setelah itu muncul pilihan seperti ini. Setelah langkah tadi. Kemudian kita klik anyone on the web. Kemudian kita pilih presentasi kita tadi judulnya apa. Saya memilih di sini Halo Alkana. Walaupun ini ada di semester 2, tetapi saya mencarinya di rumah belajar Ibu Bapak. Jadi sekarang itu kita ada guru berbagi, monggo Ibu Bapak masuk ke rumah belajar, belajar Kemdikbud Go.id. Di situ akan kita masukkan akunnya dan kita bisa bergabung untuk mengambil fitur-fiturnya, baik fitur utama maupun fitur pendukungnya. Ini Halo Alkana, saya ambil di rumah belajar. Kemudian kita klik continue. Dari continue nanti kita ingin mengubah background. Karena backgroundnya ini masih berupa umum, seperti ruangan-ruangan kantor gitu. Karena saya mengajar kimia, maka saya akan pilih change background gitu. Saya akan mengubah background saya ini
berbau-bau kimia gitu. Ya, hasilnya akan tampak seperti ini. Setelah memilih itu dan hasilnya ini. Ini ada tabung reaksinya. Ini situasi dalam model-modelnya Prezi seperti ini. Jadi dibuat menarik. Ada nanti gambar-gambarnya ini bisa dirubah sesuai dengan gambar-gambar yang kita butuhkan dalam pembelajaran kita. Jadi baik video, gambar maupun model apapun bisa kita taruh di dalam kanvas kita ini. Kita bergerak bebas untuk berkreasi dan kreativitas kita dimaksimalkan. Kemudian karena ini banyak digunakan oleh bisnis ya. Biasanya kan untuk promosi model Prezi ini karena menarik modelnya besar, di dalamnya ada bagian-bagian kecilnya untuk keterangan-keterangannya. Sehingga ini saya rubah untuk saya ganti judulnya. Topik ini sebagai topiknya ini. Muncul ini. Saya klik itu. Saya pilih warna, kalau ingin milih warnanya, berubah ini saya ganti menjadi Halo Alkana tadi. Sini. Saya yakin Ibu Bapak akan lebih bisa setelah ini hanya memberikan gambaran umum bahwa di dalam Prezi itu seperti itu. Karena hampir sama yang seperti Bapak Ibu lakukan di PPT atau presentasi yang lainnya. Kemudian kita bisa mengubah tulisan-tulisannya di bagian sini juga ada lengkap di bagian atas perintah-perintahnya. Ingin bentuknya tadi kalau ingin persegi ya di sini, ingin bulatan bentuknya, modelnya, bentuknya ini tinggal mengklik di sini saja semuanya. Mengubah warna dan lain sebagainya ini background color gitu. Dan beginilah hasil terakhirnya. Halo Alkana ini materi kelas 12. Ini saya buat karena saya masih pemula, mungkin Bapak Ibu akan bisa membuatnya lebih bagus dari yang saya buat ini. Kemudian kalau ingin mengubah topik lingkaran kuning, ini misalkan ini kok warnanya kuning, ingin mencari warna yang lainnya tentang topik, di dalamnya itu ada topik, ada subtopik itu. Seperti model pembelajaran kita, pembelajaran yaitu pembelajaran konten. Ada topik, ada subtopik yang kita inginkan sehingga akan tampak di dalamnya sehingga memudahkan siswa untuk memahami pembelajarannya. Kita pilih fill color ya ini. Kemudian nanti akan berubah, kalau ini fill colornya kita ketik, maka muncul perubahan warnanya ini. Ini monggo Ibu Bapak ingin berubah warna apapun di Prezi semuanya ada. Gitu. Ini. Kalau ingin menengahkan ini di sini juga ada. Ini. Saya lanjutkan. Kemudian di dalamnya ini tadi saya mengatakan tadi di topiknya tadi awal tadi bahwa Halo Alkana yang dipelajari mengenai apa? Struktur dan tata nama. Halo Alkana. Nah, ini di sini kalau menuliskannya. Mengetikkannya di sini. Kemudian di dalamnya lagi ada lagi bagiannya, kita bagi lagi strukturnya. Ini bagi lagi tata namanya. Jadi sudah ada part-partnya seperti mind map itu, pola pikirnya sudah terbagi-bagi dalam kotak-kotak yang sudah disediakan dari sananya, dari Prezinya. Kemudian saya bagi lagi tadi struktur dan tata nama Halo Alkana. Kemudian kalau menginginkan gambar, image nih, diklik image-nya, kita ganti sesuai dengan apa gambar yang kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Di sini ada semuanya. Dan ini tadi saya sudah membagi menjadi 3 chapter. Di sini ada struktur dan tata nama Halo Alkana. Kemudian dibagi lagi menjadi sifat dan pembuatan Halo Alkana. Yang terakhir adalah kegunaan Halo Alkana. Walaupun kelihatannya simple sedikit-sedikit gini, tetapi di dalamnya jika kita klik lagi akan muncul keterangan-keterangan. Struktur, modelnya apa, bentuknya apa, tata nama, ada tata nama UPAC,
tata nama trivial dan sebagainya. Sifatnya apa itu di dalamnya sana banyak sekali. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah model presentasi, kalau menurut saya itu adalah presentasi gaul yang bisa menarik membacanya, karena nanti akan ditampakkan model zoom-nya, zoom membesar, mengecil gitu. Kenapa ini saya tulis rumah belajar? Karena materi yang saya ambil ini berdasarkan yang ada di rumah belajar. Rumah belajar di sumber belajar ada konten web, ada konten audio, dan konten video. Ini saya ambil dari sana, semuanya lengkap. Kalau menginginkan soal-soal, ada lagi fitur utamanya bank soal. Kalau menginginkan percobaan, masuk di Lab Maya. Kalau ingin mengadakan kelas Maya, ada kelas Maya. Monggo Ibu Bapak bergabung semuanya ke dalam rumah belajar. Kita gunakan di sini sebagai guru berbagi. Kalaupun di situ materinya boleh kita share secara gratis. Kalaupun kita punya video atau punya materi yang bagus, maka kita ganti menguploadnya agar bisa berbagi dengan guru-guru di Indonesia lainnya. Semoga guru-guru Indonesia menjadi semakin maju, semakin kreatif, berbagi, saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Demikianlah tadi sedikitnya yang telah saya sampaikan mengenai Prezi dan rumah belajar. Sedangkan kalau Ibu Bapak semuanya merasa penasaran, silahkan nanti tinggal klik saja Prezicom dan masuk saja ke rumah belajar belajar Kemdikbud.go.id, atau kalau saya sudah masuk akunnya, saya tinggal mengetik rumah belajar. Terima kasih. Demikianlah materi yang saya berikan mengenai Prezi dan rumah belajar. Kepada moderator kami serahkan lagi. Jika Ibu Bapak ada pertanyaan, monggo, tapi saya tidak bisa menjawab banyak karena saya ini sebagai pembuat materi pemula. Jadi saya itu coba-coba karena sebagai tugas akhir dari diseminasi Gubuk Jatim Cerdas. Pak Arif, monggo kalau di-share absennya. Monggo Bu Dian. Terima kasih Bu Dian Aryani. Ternyata materi yang disampaikan oleh Bu Dian sangat menarik mengenai Prezi dan rumah belajar, pemanfaatannya dalam pembelajaran. Tampilan Prezi bisa dipakai untuk menyampaikan materi di daring ini, dalam rangka pembelajaran daring ini sangat bisa itu. Juga rumah belajar isinya ternyata banyak sekali, seluruh mata pelajaran ya Bu Dian ya. Iya. Bisa diambil dari situ, Bapak Ibu bisa memanfaatkannya dari rumah belajar. Oke, untuk kali ini kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing pendapat, misalkan mungkin pernah berpengalaman memakai Prezi atau rumah belajar, silahkan klik raise hand di situ untuk bertanya, atau di chat bisa. Silahkan. Monggo itu Pak Bagas kalau mau tanya. Ya, raise hand atau chat. Atau memberikan tambahan Pak Bagas. Monggo Bu Restu, Pak Bagas, ada pertanyaan atau mungkin sudah cukup? Atau masih penasaran, nanti bisa konsultasi langsung dengan Bu Dian Aryani, sharing-sharing gitu. Yang bersama. Yang pasti Ibu Bapak mungkin lebih sangat lebih paham itu. Oke. Silahkan di raise hand apa chat? Oh iya. Iya. Selamat siang semuanya.
Pada kesempatan kali ini terkait dengan penggunaan basi, yang akan saya tanyakan adalah untuk aplikasi tersebut kira-kira jika kita bandingkan dengan yang sudah sering kita pakai, yang sangat umum dipakai, yaitu PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint. Ya. Jika kita mungkin lebih memilih basi, atau mungkin dari sisi kekurangannya juga apa pada Bu Dian Aryani. Terima kasih, mungkin saja sementara. Ya. Baiklah. Masih terdengar suara saya, Pak Bagas? Masih terdengar? 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 Ya. Kalau ini menurut saya Pak Bagas ya, karena saya ini pemula ya tadi sebenarnya sama dengan PPT, hanya saja ini harus online cara membuatnya dan biasanya digunakan dalam bidang bisnis untuk menarik pembeli atau konsumen karena modelnya itu sangat menarik. Misalkan model perumahan, di sini ada besarnya, kemudian dalamnya ada ini di bagian-bagiannya. Jadi seperti mind map itu, jadi pola pikir kita yang harusnya mengajar pada anak itu kan seperti konten itu. Jadi konten itu ada topik, ada subtopik yang sudah diberi bagian sendiri-sendiri. Sudah ada kotaknya sendiri-sendiri, bulatan sendiri-sendiri, tempat menerangkan subtopik-subtopiknya. Kalau kita menggunakan presentasi biasa, mungkin kita yang mengatur. Oh ini tempatnya, bagiannya subtopiknya agak ke sini, agak sini kita yang mengatur. Di sana sudah diberikan tempatnya yang modelnya itu akan zoom atau ZUI tadi. Zoom uni mungkin saya begitu belum paham, tapi intinya itu bisa mengezoom membesar kemudian mengecil lagi gitu. Gimana Pak Bagas? Itu menurut saya. Cukup. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Brian. Ya, terima kasih. Oke, demikian pertanyaan pertama dan sudah dijawab oleh Bu Dian Aryani. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada yang mau sharing? Silakan. Bisa lewat chat ya. Atau raise hand. Absensi ada di chat ya Bapak Ibu, silahkan diklik untuk absensi hari ini. Di chat dibuka ada link absensi. Sepertinya sudah ada. Ya. Dan mungkin sudah paham. Semoga paham Bu Ardiana. Ya. Mencoba, biar mencoba. Ya, ini ada yang minta share materi Bu Dian, sepertinya ada di chat. Nanti akan saya share materinya. Nanti bisa di-share ya. Ya, oke. Sudah ya? Bapak Ibu tidak ada yang lain? Kalau sudah tidak ada pertanyaan ataupun sharing, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun tampilan saya yang kurang mengenakan. Hari ini cukup menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada host untuk menutup acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ardiana beserta Ibu Dian Aryani, Bapak Ibu MGMP yang kami hormati. Demikian tadi acara diseminasi penggunaan Prezi dan rumah belajar dalam pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Namun saya ingatkan untuk absensi kegiatan ini bisa panjenengan lihat, kemudian klik di message atau di pesan, sehingga nama panjenengan bisa terdeteksi dan terrekod
untuk kegiatan kami. Baik, Bapak Ibu, untuk menutup acara ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, host kali ini, jika ada Terima kasih, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Great meeting.